wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Bagus Salam untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Marsi beserta keluarga daripada almarhum Bapak Ustadz Wandi. Tadi kata Pak RT ini yang mewakafkan, ya, beserta keluarga almarhum Bapak Ustadz Wandi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga yang sangat saya hormati seluruh atau segenap panitia peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan keberkahan segala-galanya. Dan juga yang sangat saya hormati selaku guru pembimbing sekaligus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK RW 025, yaitu yang terhormat Abu Karomah Ibu Ustazah Nurhayati HS. Kita doain panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Dan juga yang sangat saya hormati Al Mukarramah Ibu Ustazah Sri Sultiani beserta jamaah dari Al Mukarramah. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al Barokah, yaitu Ibu Nuryati Nursin beserta jamaah wabil khusus yaitu Ibu Haja Ela Rudi. Dan juga yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Huda, yaitu Bude Sujila beserta jamaahnya yang berpakaian hampir mirip dengan saya. Dan juga yang sangat saya hormati Ibu Ustazah Dedeyanti ini dari Geraha Taman Kebayoran beserta jamaahnya. Dan juga yang sangat saya hormati Majelis Taklim Al-Ikhlas beserta jamaah, juga Majelis Taklim Al-Ihsan, ya Allah, Al-Ihsan ini diketuai, ya Bu, ini juga Ibu Ketua RT nih, RT 04 RW 21 ya. Jadi Ketua Majelis Taklim Subhanallah beserta jamaahnya.
dan juga semua kali ya. Udah nggak ada yang absen nggak? Kalau yang belum jangan ngambek ya Bu, jangan ngambek banget deh pokoknya. Dan juga yang sangat saya hormati Ketua DKM Musola Bagus Salam beserta jajarannya, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RT 05 yaitu Bapak Tugimin, ya Bapak Tugimin. Terima kasih Pak Tugimin, saya kenal orangnya tapi nama beliau saya kurang paham ya namanya. Dan juga yang sangat saya hormati, ini tim Persida tadi campuran ya. Iya saya lihat belang-belang soalnya. Mudah-mudahan biar nanti biar kompak ya, Bagus Salam biar punya gitu ya Bu ya. Al-Barokah juga biar punya. Gak apa-apa Ibu, orangnya itu juga, tapi jangan kebanyakan yang orang luarnya, tapi bagus salamnya ya. Dan juga yang sangat saya hormati, ini Ibu saya sengaja bawa ya Bu ya, yaitu dari Yuliro Danendra Channel. Jadi nanti ini di apa ya, Ibu dimasukkan ke dalam YouTube ya, makanya tadi diatur sedemikian rupa biar rapi gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti begitu Ibu lihat, Ibu terus like, terus Ibu komen, terus Ibu subscribe, terus di share lagi gitu ya Bu ya. Jadi nanti nama Ibu akan kelihatan seperti itu. Ini Bu, alhamdulillah Bu, namanya Bu Yuli, dipanggilnya, kalau saya manggilnya Bu Yuli. Ini domisilinya, tempat tinggalnya dekat Majelis Taklim Al-Muhsinin, Kampung Bulu ya. Alhamdulillah, dia selalu ngikutin saya. Ibu gak apa-apa ya, yang penting ibunya nanti rapi kelihatannya gitu ya Bu ya. Terus juga yang sangat saya hormati ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, hadirat jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai saat ini, tepatnya ini di tanggal 2, udah ganti nih Bu, tanggal 2 bulan Jumadil Awal. Tanggal 2 bulan Jumadil Awal, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya, memenuhi undangan dalam rangka memperingati kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita, menurunkan kepada kita cucuran rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga keberkahan hidup kita selalu menyertai kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, ya Bu Anik ya, yang telah memberikan waktu kepada saya, dan juga kepada Ketua Majelis Taklim yang telah mengundang saya. Alhamdulillah Bu, saya bisa hadir lagi ke sini. Ini tahu yang keberapa? Dulu pernah saya di sini Ibu. Masih ada ya Bu ya, masih ada Pak Ustadz Mandinya ya. Alhamdulillah melalui Pak RT, jadi saya tahu sejarah Bagus Salam ini. Babun artinya pintu, salam artinya keselamatan. Mudah-mudahan Ibu datang ke sini semuanya selamat dunia sampai akhirat, selamat daripada siksa api neraka. Bu, orang kalau udah mewakafin kayak gini, insya Allah ya kata Nabi, man bana lillahi masjidan fabanallahu baiti. Bu, ya akan dibangun kata baiti fil jannah. Siapa orang yang membangun, yang mewakafkan, pokoknya membangun, mewakafin Ibu ya, masjid rumah Allah ini, maka nanti akan dibangunkan rumah mewah, gedung
di dalam surga. Amin. Ya, mudah-mudahan ya Pak Ustadz Bandi ini nanti sananya udah senang banget gitu ya Bu, karena udah diwakafkan. Walaupun masalah pembangunannya ya Bu ya sampai jadi seperti ini biasanya Pak Ustadz Bandi juga ngajak kita kan, ayo sama-sama, jangan saya aja yang mau ke dalam surga gitu ya. Yuk kita sama-sama biar membangun. Alhamdulillah sampai saat ini bagus salam, walaupun udah berganti-ganti guru ya. Ini yang keberapa tahu gurunya? Gurunya yang keberapa tahu Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Yang terpenting terus diisi Ibu ya, diisi terus pengajian. Insya Allah ini akan menjadikan keberkahan wabil khusus melalui ilmu. Alhamdulillah Ibu, harapan kita memperingati Maulid walaupun udah lewat jauh banget ini. Ya dari Rabiul Awal selesai, Rabiul Akhir 2 hari yang lalu. Sekarang baru masuk Jumadir. Nah kalau udah Jumadir awal, Jumadir akhir, jadi kalau udah Rajab, akhir. Kalau udah Roah, berarti libur. Ya, ngaji kalau hitungan kasar udah tinggal beberapa kali lagi, Ibu. Subhanallah, harapan kita, Ibu, satu, banyaknya salawat, ya, insya Allah, Ibu. Bukan insya Allah sih, emang udah janjinya ya. Pokoknya kalau kita bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatul uzma. Ya, syafaat. Insya Allah hidupnya aja udah berkah, apalagi nanti ketika kita sudah dipisahkan ruh dan jasad kita. Yang keduanya Bu, kalau kita bersalawat terus duduk di majelis taklim, hati kita teh akan menjadi hati yang tenang, Ibu. Tenang banget. Terus terang aja. Kenapa? Nah, di sini nggak ada yang hatinya, jujur ya Bu, yang hatinya lagi pada ngerut kan, terus hatinya lagi pada ngedongkol, hatinya lagi pada kesel. Enggak ya Bu, pas datang ke sini kayaknya begitu, assalamualaikum, gitu Bu. Walaupun di rumah, kita sama-sama tahu deh kalau dari rumah ya Bu ya. Pikiran teh satu macam. Pikirin selalu dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa Ibu? Karena di sini ada kalimat-kalimat thayyibah. Ya, selalu kalimat-kalimat yang baik. Thayyibah itu artinya apa? Baik. Selalu kita zikrullah. Lihat Ibu dalam surat 13. Ya, Ibu lihat lagi dalam surat 13 ayat 28. Coba Ibu lihat. Surat 13 ayat 28. Ibu semua punya HP ya Bu ya. HP dilihat, kalau yang nggak lihat juga nggak jadi masalah. Di sini betul-betul dijelaskan oleh Allah. Bukan saya yang berbicara, tapi Allah langsung Ibu yang berfirman, yang berbicara. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ini kok begini? Halo. Ya, baterainya habis kan baterainya. Halo. Ini kalau kira salah begini. Giliran saya seperti ini. Kedengeran nggak Bu? Kedengeran? Itu apa? Ini ya kesini dong biar ada feedback ke saya. Saya bisa kontrol suara saya. Cuma ibu-ibu yang di luarnya ya nggak kedengeran ya Bu? Iya. Bude sayang, kedengeran nggak? Kedengeran? Oh kedengeran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu berkat sholawat, berkat sering ngaji, kupingnya semua nggak ada yang bolong. Berarti benar-benar ini ya Bu. Ibu, tadi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwasannya di sini panggilan khusus loh Bu. Alladzina amanu berarti panggilan khusus, mudah-mudahan kita yang dipanggil yaitu orang-orang yang beriman Bu ya, yang bisa menjadikan tenang hatinya dengan selalu mengingat kepada Allah. Kata Allah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, itu
itu sampai penegasan. Hanya gitu loh, orang-orang yang mengingat kepada Allah yang membuat, yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Makanya kalau ibu-ibu di rumah belum banyak tentu pada tenang, ibu. Iya, apalagi kalau ibu pergi ke mall, belum tentu ibu bisa tenang. Apalagi ke mall, bu, kalau bawa duit teh kudu banyak. Kalau nggak banyak, malah stres. Tapi kalau ke pengajian, ini pengajian. Kira-kira ibu bawa duit ada yang 1 juta nggak bawa duit kemana? Ada nggak yang 1 juta? Ada. Ya kecuali kali Bu Haji lah kali bawa duit 1 juta. Ya, ATM-nya. Ya Bu ya, nggak ada. Tapi kira-kira tenang apa enggak Bu? Tenang. Uang pulang dari sini, insya Allah. Kalau orang yang pulang dari majelis taklim, insya Allah Bu, yang punya penyakitnya sembuh. Makanya datang ke majelis taklim. Biarin katanya itu kaki, kan ibu mah banyak kan alasan kalau giliran ngaji nih, kalau ngaji. Maaf ya Bu, tapi kalau orang bagus salam mah enggak kali ya. Kalau katanya ngaji, ngomongnya nih Bu, aduh abis ini kakinya teh lagi kerasa, aduh abis palanya lagi kerasa, begitu loh Bu. Ya banyak banget yang dirasakan kalau giliran ngaji. Kalau giliran ngaji, ini banyakan, tapi bukan orang sini. Ya Allah. Ya Bu ya. Tapi kalau giliran maaf ya Bu, jalan-jalan, udah ya, kebanyakannya begitu. Nomor 1 dia datarnya. Ya, datarnya. Tapi kalau yang merasa jangan tersinggung. Ya Bu ya, karena saya terus terang aja Bu, saya berpedoman kepada hadis Nabi, kulil haqqo walau kana muron. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Tapi kalau ibu tahu yang namanya pahit pasti jamu kan? Kalau jamu pasti jadi obat. Yang namanya manis belum tentu jaminan itu akan menjadi obat. Ya Bu ya. Kalau kita nggak bermasalah, kalau kita bermasalah dengan fisik kita, ya. Nah itu yang tadi. Kalau memang manis, yang manis itu belum tentu jadi obat. Makanya kita kembali lagi tadi. Alhamdulillah, Bu pulang dari sini kita akan bisa merubah, terutama yang namanya akhlak kita, adab kita, ya Bu ya. Berubah. Yang tadinya kalau pulang ke rumah nggak pakai assalamualaikum lagi, pulang dari sini pakai assalamualaikum, begitu ya Bu ya. Terus di rumah, kebetulan hari Sabtu biasanya suami ada di rumah, keluarga ada di rumah. Begitu ada suami, ambil tangannya, cium tangannya, begitu. Iya. Mudah-mudahan kembar, dengerin. Pulang dari sini, ya Bu ya. Emang benar Ibu, pulang dari sini kan jadi ada perubahan. Ya, jangan ngaji maulid, Ibu. Ini yang namanya akhlak, adab, karakter nggak pernah berubah. Begitu loh Bu. Ada perubahan. Yang tadinya kalau lihat tetangga jutek, jangan jutek. Nabi nggak ngadain jutek apa lu jutek? Judes ya, begitu. Oh, kan ada orang Bu kalau lihat orang sampai nyurem-nyurem. Ada ya. Dia kagak tahu tuh Bu. Ya. Sedekah yang paling ringan, nggak pakai biaya, nggak pakai duit, itu benar senyum. Senyum. Ngelihat siapa aja senyum. Ya, jangan sendirian, senyum. Saya ngajarin sama jamaah saya, Ibu, karena kadang-kadang banyak yang pada nanya, Umi apa sih rahasianya ya supaya awet muda? Saya nggak banyak-banyak Bu komen, jawab. Yang pertama pokoknya bersyukur kepada Allah. Orang kalau udah banyak syukurnya itu kelihatan Ibu ya dari aura mukanya. Karena Nabi begitu, selalu Nabi mabuk, ramah, senyum. Banyak orang yang senang sama Nabi, ya. Banyak orang yang masuk Islam karena akhlaknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah Nabi itu menampakkan mukanya. Pada waktu itu pernah Nabi Bu ngeliat orang yang model kayak gitu, Nabi kedatangan tamu, terus Nabi, ya itu kan ditegur dalam surat apa? Abasa wa tawalla, itu ditegur sama Allah. Makanya sejak itu turun ya surat
surat itu ibu Nabi tidak lagi. Nah kita sebagai umatnya, hayu kita ikuti ibu jejak Nabi. Ya, walaupun Nabi kesel sama orang, nggak pernah tuh Nabi ngedoain bu. Sebetulnya kalau Nabi mau doain, contoh waktu di Taif Rasulullah itu ibu ya disambut bukan dengan kayak saya dengan ibu-ibu senyum, tidak ibu. Bahkan ibu itu ditimpuk itu dalam dakwahnya. Ya keluarlah darah dari keningnya sampai ke telompahnya, sendalnya. Malaikat Jibril kalau kata bahasa kita mah, ya Allah, ya doain aja ya Rasul. Dia bilang, jangan. Karena orang ini mungkin belum tahu. Didoain biar apa ibu? Subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan ya dia diberikan petunjuk oleh Allah. Begitu. Lalu kita kan kalau orang udah gede sama kita, apalagi sampai buang muka. Ibu pernah buang muka? Jangan pernah buang muka ya bu. Sayang, ibu mukanya udah cakep banget. Ada yang dirawat mukanya, jangan dibuang-buang ya sayang. Udah, biar adanya begini. Kayak saya juga muka saya udah begini. Mau dibilang apa juga emang udah begini. Makanya saya rawat muka saya kalau ketemu orang, assalamualaikum, gimana? Gitu, kabarnya sayang. Makanya saya jarang apa namanya bu. Kalau nggak jamaah itu kalau manggil Neng, sayang, begitu ya. Lah kalau Ibu Nur Hayati saya hampir lupa namanya. Kalau manggil beliau siapa saya bu? Ati, gitu. Saya panggilnya Ati gitu. Nggak panggil Bu Nur, nggak. Kalau kita lagi ngomong juga Ati sini deh, Umi mau ngomong. Gitu loh. Makanya sama Ibu juga kadang-kadang Neng sini deh. Gitu ya bu ya. Jadi kadang-kadang lupa namanya. Karena apa ibu? Insya Allah kalau kita bahasanya udah bagus, orang-orang akan senang sama kita. Nggak usah dipaksain. Ya bu ya. Yang penting dari rumahnya nawaitunya lillahi ta'ala. Makanya lihat ibu saya kalau dandan lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu, setangkre dua tangkre. Ibu pakai saya yang paling cakep. Masa, ya bu, terus langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Supaya hati ini betul-betul bersih. Coba ibu kalau hatinya nggak bersih, ya Allah, bu ya, pakai baju kayaknya salah. Apalagi kalau masang alis bengkok. Penting kalau bengkoknya bagus, bengkok ke sono kemari. Karena di sininya bu pakai lipstick naik ke atas, pakai blush on, itu udah ada modelnya kayak gimana? Kayaknya hancur begitu itu. Hati, ya bu ya, hati. Jadi yang paling utama, yuk kita bina hati kita. Kita tata hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kenapa ibu? Karena salah satu yang menentukan baik buruknya seseorang itu tergantung dari hatinya. Rasulullah hatinya begitu mulia, ibu ya Allah. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi membaca sejarah Rasul, ya tadi kan ibu maulid tuh, kan ada sejarahnya. Cuma nggak semuanya kan. Coba kalau ibu baca deh di situ ya Allah, lahirnya beliau nggak kotor kayak kita. Ya, beliau lahir udah posisi terhitam, mata di bawahnya udah pakai cerlak. Ya bu, kalau saya manggilnya serbang, pakai cerlak di sininya, ya Allah, rambutnya udah rapi. Kalau dipikir-pikir menurut logika ada tukang cukur apa kagak di dalam. Betul ya bu ya? Itu Nabi begitu bu, bersih, subhanallah. Kalau kita begitu lahir juga, ya Allah, kadang-kadang kita udah ngeden, apa semeden-ngedennya. Ya, berurusan sama dokter sampai kadang-kadang melalui sesar. Begitu perjuangan yang namanya seorang ibu. Kita kembali lagi ibu sekalian. Harapan kita semuanya jangan sampai nih hati kita ini ya bu ya, yang sudah kita pelihara, yang sudah kita bersihkan melalui zikrullah, gitu loh bu. Jangan sampai nanti ada kotoran-kotorannya. Makanya terus sekarang ini zikirannya apa bu? Sekarang ini zikirannya apa? Ini hari apa? Ini hari apa? Iya, hari Sabtu. Tuh tadi tuh. Yang tadi kenapa yang apa nggak ngejawab? Ya. Itu zikirannya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.
Jadi mulut kita berucap, hati juga tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Apalagi ibu, ya Allah, ya. Sekarang saudara-saudara kita lagi sedang dapat musibah, yaitu di daerah Cianjur, ibu. Nggak main-main ini. Ada orang kita di sini, ibu, yaitu Amir Cucu. Ibu tahu keluarganya di sini. Makanya saya lagi mintain apa bu? Mintain dana, ya, yang udah di Al Mustafa saya share. Tadi dari Nurul Amin udah masuk ibu 250.000, udah masuk. Maksud saya tanya sama Ibu Amil Cucu, ya, Bu Amil gimana? Saya belum bisa pulang Umi, ini masih kejaga. Bukan itunya ibu, tanahnya yang longsornya itu sampai ke jalan. Ya, sampai ke jalan. Rumah makan Sinta namanya. Itu sampai penuh ibu. Makanya ibu Cucu belum bisa kembali. Ibu tahu Bu Amil yang suka ngandiin orang meninggal, itu Bu Cucu sekarang di sana saudara-saudaranya. Makanya Umi jangan dulu. Pokoknya kita bantu doa kok Bu Amil, tenang aja. Doa kami selalu menyertai di sana. Itu ya Bu ya. Terutama dengan keluarganya Bu Amil Cucu. Kita ini lagi ngegalang Bu. Dia tidak perlu yang namanya uang, tapi butuh yang namanya makanan. Nah makanya ibu kalau mau ngasih uang silakan ntar kita beliin. Yang namanya buat indominya, buat anak-anak kecil pampersnya. Kalau mau ngasih baju, kasih baju nggak apa-apa. Ntar saya kumpulin di saya. Ya Bu ya. Nanti kita ya kalau mau ibu mau pergi ke sana berarti satu bus. Ya, kalau memang mau perwakilan aja ya Bu ya. Kita biar bisa pergi ke sana. Percayakan ibu-ibu sekalian, kita bantu di samping doa. Cuma saya pesan, ya kalau di sana mah baju istilahnya nomor 2. Mungkin nanti kalau sudah selesai, baru dia berasa ya Bu ya. Maksudnya Allah, dia pengen silaturahmi, pengen ke pengajian. Boleh ibu kasih baju, cuma bajunya saya pesan yang masih layak banget. Ya, baik yang sebesar usia kita maupun anak-anak kita, nggak apa-apa ibu kalau mau ngasih. Ya, nanti saya akan tampung ya dari ibu ini dari Majelis Salim ini ya. Tadi udah nanti bajunya belakangan. Tadi dari uang itu nanti kita beliin ya. Kalau ibu mau ngasih langsung barang silakan dititipin. Cuma yang jangan gampang apa Bu? Gampang basi gitu ya Bu. Buluk misalnya kayak sabun kayak apa nanti kita beliin ya Bu ya. Berapa pak itu nanti kita bawa ke sana asal jalanannya. Nah sementara ini sudah banyak Bu BKMT baik kabupaten kota, bos muslimat juga ya Bu ya, sampai udah ke sana cuma ditaruhnya di posko begitu. Nah kita nanti kalau udah selesai kan bantuan terus ya Bu ya. Kita doain ya Bu, rumah-rumah yang runtuh itu biar cepat-cepat bisa dibangun kembali. Ya, yang sedang dirawat di rumah sakit baik itu anak santri karena di sana ada ibu. Ya, Ponpes pondok pesantrennya itu termasuk anak santrinya ada ya kena lah ya masuk rumah sakit. Pokoknya yang sedang sakit kita doain diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Yang masih hidup itu tadi Bu. Mudah-mudahan dengan hati yang lapang menerima semua ini. Bagi orang yang beriman ini adalah suatu musibah. Ya Bu ya, ujian yang datang dari Allah. Kalimat-kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu Ibu, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman ini merupakan suatu azab kata dia begitu. Ya bukan, ini ujian dari Allah. Makanya kita bersyukur, Ibu bersyukur banget. Ya Bu ya, bersyukur banget kita ini masih diberikan keamanan, ya, kenyamanan, ya, terutama marilah kita tata hati kita, jangan sampai kemasukan. Nah, di sini Bu, ya, kita kadang-kadang karena kurang apa yang saya sampaikan itu Ibu, satu kurangnya kita dengan penyakit yang namanya kurang disiplinnya belum ada. Yang kedua kurangnya rapi. Yang ketiga, kurangnya teliti kita. Betul Bu? Makanya timbulnya dari mana? Dari kuman. Kuman itu artinya kurangnya iman. Makanya iman teh kudu dicas. Kenapa saya bilang tadi kurang disiplin Ibu? Emang harus sih. Kadang-kadang ya ngaji di sini banyak nggak usah aja yang jujur ngomongin sedikit. Sedikitnya ngaji. Betul. Bu, karena apa?
ini kebanyakan ibu nggak bisa, kurang disiplin, ya terutama dengan waktu. Mestinya kita yang mengatur waktu. Kalau ibu bisa ngatur waktu, insya Allah sesibuk-sibuknya, gitu loh Bu. Serepot-repotnya kayak apa, ya Bu ya. Kalau kita yang ngatur waktu, insya Allah ibu bisa datang ke sini. Buktinya sekarang ibu ngatur waktu, alhamdulillah bisa datang ke sini, kan begitu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya di sini ibu isi pengajian. Kalau bukan kita siapa yang isi Bu di sini? Ya, kita sama-sama. Kalau mau masuk surga mah ajak bareng-bareng. Jangan kita aja sendirian mau masuk surga. Ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik itu saudara sekandung, sepupu, ya Bu ya, maupun saudara seakidah. Jadi melalui peringatan Maulid ini ya seperti itu. Yang kedua, kurang rapi. Emang alhamdulillah. Ya, kalau ngaji ini ibu udah rapi Bu. Kan ada penyutingan. Ini disuting. Ini yang jelas loh Bu, yang real. Ya Bu ya. Tapi ada penyutingan oleh malaikat. Nah coba ibu, jangan beranggapan biarin deh deket ini, baju kayak gimana juga, sendal jepit nggak apa-apa. Sebelah lain warnanya, sebelah lain. Orang dekat katanya begitu. Ya. Malaikat juga kan akan nyuting kita Bu. Nanti ibu akan melihat hasilnya. Mau cepet apa lama? Ibu setelah disuting sama malaikat pengen buru-buru lihat apa pengen entar-entaran lihatnya? Yang penting kita udah berusaha ya Bu ya. Udah berusaha nih Bu semaksimal mungkin. Kita kan tugasnya milik kita berusaha dan berdoa. Makanya kalau ngaji, kadang-kadang saya suka lihat Bu, kalau ngaji pakainya teh begitu aja. Giliran kondangan saya lihat, ya Allah. Cantik banget itu kalau kondangan, giliran ngaji. Tapi alhamdulillah ini mah ibu bagus-bagus banget pakaiannya ya. Hebat. Nah ini yang begini Bu, namanya calon surga. Amin. Jadi kalau pakai dasar nggak calon surga nih, apalagi bolong, kagak. Atau kadang-kadang ya Bu, pakaian di rumah dipakai buat ngaji. Jangan, udah Ibu. Kalau saya begitu prinsipnya, saya nggak bisa Bu kalau pakai baju 2 kali. Tanya, nggak bisa. Sekali pakai, sekali tadi dari sini, 1 hari udah. Terus kalau misalnya malam, ganti lagi untuk dipakai besok, saya nggak bisa Ibu. Jujur, karena saya terus terang airnya terlalu banyak. Ya airnya ini banyak. Maksudnya keringat saya banyak Ibu. Apalagi ngomongnya ya kipas angin nggak di ruangan tertutup gitu, nggak adem gitu. Ya udah. Tapi kalau di ruangan tertutup adem gitu, enak gitu ya Bu. Bisa mungkin 2 kali, tapi emang prinsipnya saya nggak bisa. Karena apa? Kita harus betul-betul rapi ya Bu ya. Rapi dalam artian kalau saya nggak rapi gimana jamaahnya nanti. Makanya saya mencontohkan supaya saya rapi gitu. Ya Bu ya. Nah begini. Terus masalah Ibu ya, kerapian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini Ibu ngaca nggak apa-apa kalau mau keluar. Saya ngaca berapa kali ngaca Bu? Saya tanya sama kaca. Siapa yang paling cakep di sini? Kaca kagak bisa ngomong ternyata. Liatin, sama-sama liatin. Saya lihat lagi. Jadi rapi Bu. Nah kalau rapi itu, ya kita akan punya yang namanya sifat pede, percaya diri. Lihat, jangan sampai mencong sono, mencong sini, kan rapi Ibu. Ya Bu ya, disesuaikan gitu kalau di sini. Terus udah rapi untuk diri kita, bagaimana rumah kita? Udah rapi apa belum? Muka licin banget. Kamar mandinya licin. Bukannya licin jatuh, bukan licin gitu ya Bu. Kadang-kadang nggak sesuai Ibu. Kan penting, maaf ya Bu ya, tolong banget nih, saya pesan sama kaum wanita ya, kaum saya, kalau bangun tidur itu yang pertama yang diperhatikan tempat tidurnya dulu. Ya kalau tempat tidurnya udah beres, rapi-rapi ya Bu ya. Gitu bangun tidur saya mau begitu Bu. Ya, terus saya mandi, terus sholat, begitu sholat malam, sholat subuh. Nah dari selesai kita di situ zikir, terus lihat ke belakang, ngapain Bu? Kontrol dapur, begitu. Dapur kita kontrol, mau masak di situ kan begitu. Ini harus rapi, betul-betul ditata, ya Bu ya. Jangan pakaian dalam ada di atas kulkas, kan ada.
beli bumbu. Lah begitu mau diambil, udah pada grepes. Orang ada kecoa merepes. Ya Bu, ada tikus yang kecil kan tahu sendiri. Kenapa? Habis kata kalau taruh di dompet, tahu aja itu lanang saya. Bu, jadi ngumpetinnya di situ, naruh di tempat bumbu. Lah kan kagak bagus, Bu. Bukan pada tempatnya. Jadi pokoknya biar bagus. Ya, bak taruh di kamar mandi begitu. Kalau rumahnya gede nih, kalau rumahnya kecil, lah diatur. Bu, diatur ya, Bu ya. Paham Bu? Itu kerapian kamarnya. Terus juga kutil harus benar-benar karena kurang teliti. Teliti kita harus betul-betul teliti, Bu. Kalau ngaji juga kudu teliti. Ya kenapa? Apalagi kalau baca Quran, lihat makhrajul hurufnya, tajwidnya, itu harus dilihat. Apalagi masalah surat Fatihah. Ini nggak main-main loh Bu. Karena Fatihah di dalam sholat rukun. Ya, kalau nggak baca suratul Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Perhatiin itu. Udah dah Ibu, yang pertama Fatihah dulu dah. Dari ta'awuznya, basmalahnya, tahu Bu? Terus baca Fatihahnya sampai waladdallin. Diperhatikan. Ini masih banyak deh Bu. Saya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirohim, bukan ha, tapi ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillah rabbil alamin. Halo. Perhatiin tuh Bu. Fatihah aja dulu deh, besok belajar ya. Yang benar Fatihahnya. Ya, anak santri belajar Fatihah 6 bulan baru benar. Kita diajarin Fatihah baru 1 kali, besok masih Fatihah lagi. Bosan gua ngaji Fatihah dulu. Besok kagak ngaji, kagak lain Fatihah lagi. Fatihah udah di luar kepala. Katanya di luar kepala, Bu. Bacanya masih kayak begitu. Jadi alham, ha, bukan alkam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang ngalamin? Ar-Rahmanir-Rahim. Nirokim. Ya, Malik Yaumiddin. Itu loh. Jadi bacanya harus benar itu Fatihah. Ya, karena ini rukun dalam sholat. Itu Bu, Nabi itu begitu ya. Nabi sayang sama umatnya. Kata Nabi, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Semua setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Oh, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau? Ada. Ngaji kagak mau, sholat kagak mau, diajak sedekah kagak mau. Kalau yang benar-benar pada enggak mau. Suruh akur sama tetangga, akur sama saudara, enggak mau. Gitu loh Bu. Ada yang berantem mulu gaweannya. Nanti saya mah kadang-kadang malu sama emak-emak. Kalau berantem masa pantat ditongeng-tongengin. Kayak bocah baru kemarin gede. Ini bener Ibu, ada saya ngeliat. Wah, lucu saja. Ya. Makanya orang kalau ininya udah bersih, hatinya udah bersih, insya Allah nggak ada masalah Bu. Diajak ngaji, alhamdulillah. Ya masih ada orang yang perhatiin kita sampai diajak ngaji, diajak beramal, alhamdulillah. Orang masih ingat sama kita, ngajakin beramal gitu Bu. Ya. Diajak silaturahmi, alhamdulillah. Ini mah kalau diajak ngaji, jalan lu duluan, ntar gua nyusul belakangan. Yang ngaji dia belum tentu benar masuk surga. Itu sampai ada yang begitu. Udah nggak mau ngaji, udah aja gak usah ngaji. Jangan mulutnya seperti itu. Bawa tas gede-gede, udah kayak ustazah aja. Kalau ustazah tasnya gede juga buat tempat berkat. Kayak gitu berkat sampai gede-gede. Nah ini juga jangan sampai berpikiran seperti itu. Makanya bersihkan hati. Kata Nabi, ilaman apa? Ada yang nggak mau. Nah itu orang-orang yang nggak mau diajak berbuat baik. Ya Bu ya. Jadi pada kesempatan di sini intinya pokoknya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kapan aja Bu, nggak mesti di bulan Rabiul Awal karena memang dananya baru ada di bulan Jumadil awal ya, nggak apa-apa. Terus kita baca sholawat sama Nabi mabuk siang pagi ya malam
Itu enggak pantas aja, oke aja, ya Bu ya, nggak ada masalah kan begitu ya Bu ya. Dalam rangka apa aja, ya mau 4 bulan, 7 bulan, syukuran, dapat rezeki dan lain-lain sebagainya. Kayak pakai apa aja, pakai kita bersolawat, maulid juga nggak masalah. Ya, Ibu jangan merasa ini paling terakhir, kali ada lagi yang terakhir, masih banyak yang belum maulid. Kalau barakah kaum bapaknya belum. Bulan Desember. Soalnya nyari mubarak luar negeri. Ya, pokoknya kita juga diundang. Belum selesai, belum tuntas. Sampai ntar kali bulan Rajab juga. Apa? Benernya ya? Nggak masalah, Bu. Bahkan setiap detak jantung masih berdenyut, disitulah kita selalu, Bu, mengagungkan asma Allah, ya Bu ya. Terus membaca bersolawat kepada Nabi. Insya Allah kita akan nanti bersama dengan Nabi. Kita kemauan kita Bu berdoa ya. Mudah-mudahan kita ada nanti di garda yang paling depan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang selamat ya Bu Guru, namanya hari guru. Ya. Ada hari-hari guru, ya mungkin tanpa guru kita juga nggak bisa seperti ini ya. Alhamdulillah, ya Bu ya. Mudah-mudahan orang-orang yang tanpa jasa itu dipanggilnya ya, karena memang kalau guru-guru seperti kita ini nih, terus terang aja Bu. Iya, nggak ada jaminan hari tua. Selagi dia masih mau ya, kita dipakai ya. Kalau lagi udah nggak ada, ya udah. Begitu. Makanya mudah-mudahan ambil Ibu ya ilmu dari guru-guru kita, selagi guru-guru itu masih memberikan ilmunya kepada kita. Harapan kita seperti itu ya Bu ya. Jadi banyak kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang namanya teliti itu harus betul-betul kita teliti dalam segala hal. Mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang syubhat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang teliti, sehingga kebahagiaan selalu menyertai hidup kita, keberkahan pun selalu menyertai hidup kita. Mungkin itu saja Ibu yang saya dapat sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Tadi baca doa ya saya ya. Emang gak beda lagi baca doa ya? Ya, kita baca doa, kita doain ya Bu, terutama orang-orang yang ada di sekitar ini ya, sekitar Darussalam. Padahal kalau kita tahu ya Allah bagus pintu salam keselamatan. Insya Allah orang yang datang nanti di sini semuanya pada selamat. Nanti biar didengar, mudah-mudahan sekitar sini nanti biar bisa pada ngaji setiap hari Kamis. Pengajiannya setiap hari Kamis. Mudah-mudahan ngaji Ibu, ya. Nggak bisa jangan malu. Datang duduk, mau belonjor ke, mau tidur ke. Maksudnya melenggut-melenggut nggak apa-apa. Yang penting Ibu datang sini, giliran ngadep guru, Ibu belajar. Mudah-mudahan Ibu, ya berapa banyak orang, ya segala sesuatunya tidak dengan Ibu, ilmu itu akan sia-sia. Insya Allah ilmu ini akan menata wabil khusus tadi yang saya sampaikan, yaitu hati kita melalui ilmu yang kita miliki. Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan karomah dan keberkahan surat Al-Fatihah ini kita semua yang hadir, Allah selalu panjangkan umur kita di dalam doa, memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita. Kita niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan rezeki kita yang halal, thayyiban, mubarakan, wasi'an untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ya Allah, mudah-mudahan kita bersama keluarga biar bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berhaji maupun berumrah. Ilmu yang selalu kita tuntut Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat agar kita bisa menjadi public figure, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita minta juga rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita, semua dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Cucu-cucu kita ada yang sampai ke tingkat cicit, kita doakan mudah-mudahan semua dijadikan qurrata a'yun. Yang belum punya menantu di sore hari ini kita berdoa mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan menantu yang soleh dan solihah. Yang belum punya anak
Mudah-mudahan biar cepat-cepat diberikan anak. Yang belum punya cucu biar cepat-cepat diberikan cucu. Ya, khususnya untuk ketua majelis taklim beserta segenap pengurusnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, berkah umurnya, berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Untuk yang kesekian kita doain untuk gurunya senantiasa ini membimbing taklim umat, membimbing masyarakat ya, yang notabene bermacam-macam agamanya. Ibu sekalian hati kita doain ibu, mudah-mudahan biar panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya agar bisa menjadi public figure yang amanah, uswatun hasanah diiringi dengan yang amanah. Allah hadirin ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Yang ini untuk khusus ya Bu, kita khususin ya. Yang untuk di Cianjur ya. Doain Fatihah. Terus nanti Ibu dikumpulin aja sedikit-sedikit ya. Nanti saya mintanya sama Ibu Ustazah Nurhayati. Ya, kalau saya nanti dapat semuanya dikumpulin, dapat seberapa ya, nanti saya bawa ke sana. Ya, mudah-mudahan ibu sekalian sekali lagi kita di sini mendoakan saudara kita menjauh di sana yang sedang dapat musibah, Allah berikan ketabahan. Sekali lagi yang sedang sakit, baik yang di Cianjur maupun yang ada di sini, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan sembuh yang sesempurna, biar bisa beraktivitas kembali. Terus juga mudah-mudahan ibu sekalian kita di sini mudah-mudahan memberikan rezeki, terus kemudian dapat merasakan betapa merasakan ya Bu, hati di sini itu ya Bu ya, saudara-saudara yang sedang mendapat musibah, terus juga yang sedang bermasalah, baik yang di Cianjur udah jelas maupun yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah hadirin yang mematuhi yang solehah, pada berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib wa zuriyati wa alaihi wasallam khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ilahi at-tawassul bil qawli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bismillahir rahmanir rahim wa bihidayatil Fatihah wa bihidayatil Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bisyifatil Fatihah. Ya yang balagh Allah wa ya yang balagh Rahman wa ya yang balagh Rahim. Ya Fadil ya Alam ya Kashif ya Allah ya Rabbi ya Fir wa yarham. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Muhammad aqbal hada ila ahsanil hal wa hasir maqasidana wa hasir maqasidana wa hasir maqasidana salam. Yang mungkin jawaban anak wa mana qadiran ajila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.